Baik, Bapak Ibu, kita yang bawa tafsirnya silakan dibuka halaman 149. Kita masuk ke ayat 177 surat Al-Baqarah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in summa ila hadran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila hadrati jamil masyayikhi summa wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Karena jadi di ayat 176 Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Jadi setelah cerita tentang orang-orang yang apa para pengikut yang kecewa dengan para pemimpinnya karena di akhirat gak mau tanggung jawab dan para pemimpin yang berlepas tangan dari para pengikutnya, Allah menekankan bahwa antara pemimpin dan pengikut ini nanti akan sama-sama dapat balasannya di akhirat nanti. Jadi kita nggak bisa hanya bilang saya kan cuma ngikutin dia gitu. Kalau itu benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau itu salah, Bapak Ibu, Anda akan tanggung jawab juga gitu. Maka Allah berfirman di ayat sebelumnya bahwa Allah telah menunjukkan kitab ini dalam Al-Quran, tapi ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menyimpang dan bahkan berdebat, hobinya berdebat, dan akhirnya mereka malah jauh dari kebenaran. Lalu eh,
Syekh Abdul Qadir Jailani ngajak kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran dari apa yang Kau turunkan pada kami dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Ya, Pak. Jadi memang kalau kita tidak mendapat petunjuk dari Allah itu agak susah ya. Kita makin pinter pun juga nggak makin dapat petunjuk. Makin pinter cari alasan. Makin pinter mendebat. Itulah pentingnya hidayah. Jadi hidayah itu bukan karena pinter, karena dibuka hatinya sama Allah. Karena kalau orang udah hatinya udah tertutup, mau dapat penjelasan bagaimanapun, mau dapat dalil sebagus apapun, mau dapat bukti-bukti sebanyak apapun, ya tetap aja nggak mau. Karena hatinya udah tertutup, Bapak Ibu. Jadi alangkah sangat banyaknya orang pinter yang kemudian menggunakan kepinterannya itu untuk membantah, untuk mendebat. Jadi kepintarannya itu bukan keberkahan, malah kutukan. Sementara ada orang berpikir sederhana, dia malah cepat menerima kebenaran. Karena rendah hati, karena merasa nggak bisa. Maka mari kita syukuri ini. Jadi kita ini ya Bapak Ibu bisa menerima kebenaran, beriman itu bukan karena kepintaran kita. Karena Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Saya sering bergaul dengan orang pinter, juga orang yang kurang pinter. Pembeda utamanya itu bukan kepinteran memang, tapi kerendahan hati. Karena pinter itu hanya alat untuk mendukung sikap hati kita. Kalau sikap hati kita itu sudah senang sama sesuatu, entah itu kebenaran, kemaksiatan, kemungkaran, atau apapun, kalau hati kita sudah senang dengan sesuatu, itu otak kita tuh pinter nyari alasan. Kenapa kok kita suka itu? Kenapa kok ini bagus? Kenapa kok ini oke gitu? Padahal mungkin salah. Jadi memang dapat hidayah atau bukan tidak dapat hidayah itu bukan karena kepintaran. Kepintaran itu hanya pendukung. Kayak uang. Uang itu bukan menentu orang baik apa orang jahat. Uang itu hanya alat. Kalau Anda hatinya baik, ya uang akan membuat Anda jadi tambah baik, jadi dermawan dan jadi berbuat kebaikan. Tapi kalau Anda orang jahat, apa Ibu, uang hanya akan bikin Anda tambah jahat. Jadi amplifikasi, Anda jadi semakin kayak amplifier itu yang bikin suara tambah keras. Jadi semakin keras kebaikan atau kejahatannya dengan uang itu. Begitu juga kepinteran, apa Ibu. Kepinteran, kecerdasan ini hanya amplifier, hanya alat kita untuk semakin memperbesar pengaruh kita. Entah kita jahat atau kita baik, entah kita itu beriman atau tidak beriman, kepintaran kita yang kita jadikan alasan, jadi alat untuk membuat kita semakin semakin kufur atau semakin bersyukur. Makanya dzalika bi annallaha nazzal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqim ba'id. Seperti itulah Allah menurunkan Al-Qur'an dalam kebenaran yang nyata, tapi ada orang-orang yang sukanya itu memang berdebat, berselisih, dan akhirnya malah menyimpang. Itu di ayat sebelumnya. Lalu di ayat berikutnya, Al-Baqarah 177, eh, Syekh Abdul Qadir Jilani melanjutkan dengan karena umat manusia berselisih tentang masalah kiblat dan membatasi kebijakan dan membatasi kebajikan yang seolah hanya berkutat di sana, maka Allah menunjukkan kesalahan mereka dan mengingatkan pada kebajikan sejati dan kebaikan esensial. Jadi pada waktu itu eh, banyak orang membatasi kebajikan itu pokoknya menghadap kiblat gitu kan. Kiblatnya apa? Ka'bah atau Baitul Maqdis. Lalu Allah menegaskan di sini, yang namanya kebaikan itu bukan menghadap timur atau barat gitu. Laisal birro, bukanlah kebajikan itu atau perbuatan luhur itu dan akhlak yang diridhoi itu bukanlah semata antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukan sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Bukan masalah kiblatnya Ka'bah atau kiblatnya Baitul Maqdis.
Bahkan bukan pula yang memegang hikmah atau yang muncul akibat syariat kiblat. Walakinnal birro, tapi sesungguhnya kebajikan hakiki itu man amana billah, yaitu orang yang beriman pada Allah. Karena dialah yang menciptakan kamu dari ketiadaan. Wal yaumil akhir, beriman pada hari kemudian, hari pembalasan, hari akhirat. Wal malaikah, beriman pada malaikat, malaikat yang membedakan benar dan salah dan memohonkan ampunan untuk orang yang beriman dan beramal soleh di antara para hamba. Wal kitab, beriman pada kitab-kitab Allah yang menjelaskan jalan hidayah padamu, wan nabiyin, dan para nabi yang diutus padamu untuk menuntunmu menuju kehadiratnya. Beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat, pada kitab-kitab, dan pada nabi-nabi. Ini rukun iman ya. Tinggal tambah satu nanti beriman pada takdir. Itu adalah kebajikan. Kenapa baru percaya saja udah disebut kebajikan Bapak Ibu? Loh kan saya belum ngapa-ngapain, saya belum bertindak apapun, saya belum menunjukkan akhlak baik atau buruk. Saya hanya beriman. Beriman itu percaya, meyakini, menjadikan itu frame of reference, menjadikan itu sebagai rujukan kami. Apa itu Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Ini ada satu yang belum disebut yaitu pada kodokan kodar pada takdir Allah. Ini kan rukun iman dan enam Bapak Ibu ya. Ini lima yang pertama ini. Kenapa baru beriman saja disebut kebajikan? Karena Bapak Ibu dalam psikologi dikatakan bahwa apa yang menjadi frame of reference Anda, jadi apa yang menjadi rujukan Anda, itu akan sangat menentukan pola pikir Anda, lalu menentukan pola perbuatan Anda, dan menentukan karakter Anda. Kalau rujukan Anda adalah, artinya kalau ada apa-apa Anda merujuk kemana? Kalau rujukan Anda adalah sebuah kitab yang mengajarkan keburukan, ya buruklah pola pikir kita, buruklah perbuatan kita, buruklah akhlak kita, buruklah nasib kita. Kalau kita rujukan adalah pemimpin-pemimpin yang zalim misalnya, bukan para nabi, atau orang-orang kaya yang berfoya-foya yang menghambur-hamburkan uangnya, itu rujukan kita. Ya kita jadi seperti dia, Pak. Kalau rujukan kita itu adalah hawa nafsu kita sendiri, ego kita sendiri, yang ada adalah kesombongan nanti. Dan menuruti hawa nafsu habis-habisan. Semua diterjang. Makanya Bapak Ibu sebelum Allah bilang beramal soleh, itu dikatakan dulu, yang namanya kebajikan, albirro, itu bukan kamu ngadep timur, ngadep barat. Itu kan cuman kiblat. Itu gampang. Tapi katanya Allah, walakin albirro, tapi yang namanya kebajikan itu adalah kalau kamu beriman pada Allah, pada kitab, pada malaikat, pada hari akhir, pada para nabi. Kenapa? 5 rujukan ini Bapak Ibu akan membuat hidup kita lurus. Pola pikir kita akan jadi lebih jernih, pola perbuatan kita akan lebih lurus, akhlak kita akan lebih baik, dan pada akhirnya nasib kita jadi baik. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda yakini. Karena keyakinan Anda itu akan menentukan semuanya. Karena itu pondasi apa ya? Ini kan kita bahas namanya psikologi tafsir Al-Jailani. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin saya bisa jelaskan dengan paradigma psikologi, ya saya akan coba jelaskan. Kenapa kok baru beriman saja udah disebut kebajikan? Ada yang bilang begini, terserahlah kamu apa yang kamu percaya, kami hanya lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mau agama apa karepmu, terserah. Kamu mau punya keyakinan apa, terserah. Yang penting perbuatanmu bagaimana. Ya itu mungkin ada benernya kalau dalam hubungan antar manusia, Pak Ibu. Anda kerja misalnya di Google, kantor Google, atau di kantor multinasional company, biasanya mereka nggak akan tanya apa agama Anda, apa haluan politik Anda, mereka nggak peduli ya, Pak. Terserah kamu mau seperti apa.
Yang penting kamu di pekerjaan bagaimana? Apa punya karakter baik apa tidak, sama pekerjaan dilakukan dengan baik apa tidak. Cuman karakter sama kompetensi yang dilihat. Ya mungkin itu benar Bapak Ibu, kalau itu dalam hal pekerjaan sehari-hari. Ya. Tapi pada akhirnya apa yang kita yakini itu membentuk siapa diri kita, Bapak Ibu. Makanya eh, kata Allah di sini, yang namanya kebajikan, walaupun kamu belum berbuat baik beramal soleh ya, apa yang kamu yakini itu sangat menentukan. Karena itu ada 5 hal yang perlu kamu yakini. Allah sebagai rujukan utama dan pertama dan paling penting kita. Karena semua rujukan yang lain diturunkan dari sini. Kalau orang udah nggak percaya sama Allah, udah ateis, udah salah dari awal sudah. Banyak ilmuwan ateis. Udah beda dengan kita di pondasi yang paling besar. Karena percaya pada Allah itu menentukan semua segala hal yang lain. Menentukan eh, Anda apakah Anda percaya pada kitab apa tidak, percaya pada Nabi apa tidak. Ini urutan pertama adalah percaya sama Allah. Kalau di sini aja kita udah ragu, udah nggak percaya, sudah beda dari awalnya. Habis percaya sama Allah, percaya pada hari akhir. Kenapa perlu? Ya karena ini hari pembalasan. Nah, dunia ini belum selesai. Dunia ini banyak ketidakadilannya. Banyak orang jahat, tapi kaya raya dan hidupnya enak. Banyak orang baik, seperti hidupnya susah. Kalau cuma berhenti di dunia, kita nggak percaya hari akhir, seakan-akan dunia ini nggak adil nanti. Tapi karena kita percaya pada hari akhir, kita jadi tenang. Kita jadi mau berbuat baik. Kita jadi nggak peduli misalnya di dunia masih kurang kurang dapat balasan baik, yang penting berbuat baik terus. Kenapa? Karena percaya pada hari akhir. Itu dampaknya kalau kita percaya pada akhirat, kita jadi tenang. Walaupun nggak dapat balasan di dunia. Kita jadi berusaha baik, walaupun mungkin nggak harus dapat langsung balasan. Kenapa? Percaya pada hari pembalasan akhir. Yang ketiga, percaya pada malaikat. Kenapa? Karena perantara antara Allah dan Nabi itu malaikat. Kalau kita nggak percaya ini, nanti repot juga. Quran dapat dari mana Nabi? Yang dilewatkan malaikat. Apa? Lalu percaya pada kitab. Nah ini kita rujukannya. Kalau sama Quran aja udah nggak percaya, ya sudah. Percaya sama textbook-textbook di ilmiah saja, ya jadi ateis nanti. Banyak ilmuwan yang pinter-pinter, tapi ateis karena nggak percaya pada kitab. Nah, dianggap kitab dongeng. Percaya pada Nabi, sangat penting karena kita akan mengikuti ajarannya. Kalau kita udah nggak percaya di sini, kita nggak ikut para Nabi nanti, ikut para selebritis, ikut para saudagar, ikut para politisi. Itu kan Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya frame of reference. Siapa yang atau apa yang kita jadikan referensi hidup kita akan sangat menentukan bagaimana pola pikir kita, pola perbuatan kita, dan akhirnya karakter kita dan pada akhirnya nasib kita. Makanya saya mau ditegaskan di sini, baru percaya saja udah disebut dengan kebajikan. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ya, nggak berhenti sampai di situ. Fondasi pertama adalah keyakinan atau yang kita percayai. Baru ditambah dengan apa? Wa atal mala. Nah, ini baru amal-amal solehnya ini. Kalau tadi itu fondasi utamanya apa? Keyakinan, keberimanannya. Baru yang tahap berikutnya adalah amal soleh. Apa saja amal solehnya? Wa atal mala. Dan setelah beriman pada halal di atas, mereka mau memberikan harta sedekah ya, yang menjadi penghalang menghadap Allah secara hakiki dengan mengorbankan harta itu ala hubbihi, harta yang dicintainya demi mencint demi mencari ridhonya Allah. Jadi mengorbankan harta yang dicintainya demi mencari ridhonya Allah serta mendermakannya, menginfakannya pada orang-orang yang membutuhkan. Siapa saja itu? Yang paling utama kita kasih sedekah yaitu dzawil qurba, yaitu kerabat dekat dulu kalau mau sedekah ya. Kerabat dekat yang hubungannya dengan kita melalui ayah dan ibu, saudara, paman, wal yatama, anak-anak yatim. Ini yang kedua. Prioritas kedua ini anak yatim. Kemudian yang lalu wal masakin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin karena ketidakmampuan.
melangsungkan kehidupan dengan layak. Bukan orang-orang yang nampak miskin ya. Bukan orang-orang yang nampak miskin dengan meminta-minta. Padahal sebenarnya dengan itu profesi dia ya. Benar-benar orang miskin menjaga kehormatan yang dia tetap kerja, tetap menjalankan apa menegakkan kehormatannya tidak minta-minta tapi serba terbatas. Nah, itu perlu kita bantu. Wa benas sabil dan orang-orang musafir, orang-orang asing dari tempat-tempat jauh karena mereka jauh apa, dari rumahnya, mereka butuh dibantu. Wasailin dan orang-orang yang meminta-minta, yang benar-benar terdesak oleh kebutuhan untuk meminta dari mana saja. Jadi orang-orang meminta ini ada kalau zaman sekarang soalnya ada mengemis dari profesi apa ya. Tapi ada juga yang orang yang meminta karena butuh banget bukan profesinya. Lah, dahulukan yang orang-orang yang minta karena butuh. Tapi bagaimana Pak saya tahu dia minta karena butuh atau profesi? Ya mestinya Anda tahu lah. Anda bisa merasakan kan. Tapi ya kalaupun dia memang profesinya minta-minta, saya kira nggak ada salahnya juga dikasih. Kalau Anda ingin ngasih ya dikasih aja. Kalau yang meminta-minta profesi ya Bapak Ibu itu terserah Anda lah. Anda mau ngasih ya bagus. Kalaupun Anda kayaknya nggak feeling ya oke. Tinggal yang Anda niatkan mau Anda kasih itu Anda kasihkan ke yang lain. Jadi bukan karena kita pelit dan nggak usah ngata-ngatain, nggak usah berprasangka buruk juga. Karena juga perlu dijaga akhlak kita pada orang yang miskin. Dulu ayah saya itu tiap bulan kedatangan orang yang minta ke rumah di langganan, namanya Pak Kandar, Pak Kandar. Jadi nasi kandar di Singapura kemarin. Namanya Pak Kandar itu tiap bulan datang ke rumah saya. Ibu akhirnya bilang, ya jangan dikasih terus saja di langganan. Katanya Allah tidak apa-apa jadi langganan. Orang kita juga langganan minta sama Allah. Dan Allah nggak pernah bosen ngasih kita. Selama Allah masih ngasih kita, kita akan terus ngasih orang lain. Sampai ayah wafat, orang itu datang lagi. Kali ini ibu yang ngasih. Sebenarnya ibu nggak begitu suka, tapi karena pesannya nggak begitu, diteruskan sama ibu tradisinya ayahnya dikasih tiap bulan. Sampai akhirnya ayah pindah ke rumah yang lain. Jadi, ya nggak apa-apa. Kalau ada pengemis yang sepertinya kok profesinya minta-minta, dikasih aja. Kalau Anda feeling, Anda nggak feeling, ya sudah jangan dikasih, kasihkan ke yang lain. Jangan dikasih kemudian kata-katain, kemudian mengkritisi, kemudian tidak usah. Karena kita nggak tahu berprasangka baik aja. Kasih, kalau nggak ingin ngasih ya diem, kasihkan ke yang lain. Wafir rikob, yaitu memerdekakan budak atau tawanan yang tersandar oleh musuh. Budak yang tidak mampu menebus dirinya. Wa aqamas sholah. Nah ini baru beribadah ini. Anda lihat apa? Yang didahulukan nama Allah apa setelah beriman? Yang namanya amal soleh itu apa? Sedekah dulu. Baru ngomong sholat ini. Salah satu tanda bahwa Allah itu sangat mementingkan ibadah sosial dibanding ibadah mahdhul. Lupa berarti kita nggak perlu sholat loh. Skala besar. Sholat tetap Bapak Ibu. Tapi Anda lihat urutannya. Habis ngomong beriman, Allah ngomong bersedekah. Baru setelah itu sholat ini. Wa aqamat sholat. Mendirikan sholat. Menghadapkan seluruh menghadapkan menghadap dengan seluruh jiwa dan raga pada Allah, khususnya pada waktu-waktu yang diwajibkan. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Nah, itu pun ditegaskan lagi setelah sholat zakat. Kalau Anda amati ya Bapak di dalam Quran itu selalu dikatakan semua amal yang terkait ibadah sama Allah itu dikaitkan dengan ibadah berbuat baik pada sesama. Aqimis sholah wa atuz zakah. Ya, digabung dengan itu. Atiullaha wa rasulah, atiullaha wa rasulah wa bil walidaini ihsana ya. Patuhlah pada Allah, pada Rasulnya. Lalu setelah itu
berbuat baiklah pada orang tuamu. Ya. Setelah puasa, kewajibannya zakat. Ya. Haji, tebusannya kalau kita mungkin berbuat salah, sedekah. Nyembelih kambing dibagikan atau fidyah. Itu hampir selalu apa yuk? Perintah yang terkait dengan ibadah mahdo, ibadah pada Allah, digandeng dengan perintah berbuat baik pada sesama. Seakan-akan kalau salah satu nggak dikerjakan, satu lagi nggak diterima. Di ayat ini malah setelah kewajiban beriman adalah amal solehnya bersedekah. Bersedekah pada kerabat dekat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada orang minta-minta, pada orang yang sedang mencari ilmu, pada orang yang sedang jadi musafir, baru kemudian dan tunaikanlah sholat. Itu pun tambah lagi, tunaikan juga zakat. Lemufuna bi'adihim idza ahadu. Lagi-lagi ini dengan orang lain lagi nih. Dan kalau kalau janji sama orang lain, tepati janjimu. Lakukan apa yang kamu lakukan. Wassobirina dan bersabar dalam kondisi kesempitan. Ini mulai eh, bicara tentang apa namanya? Setelah beriman, lalu beramal soleh dengan bersedekah, lalu sholat dan zakat, lalu menepati janji pada orang lain, nah, baru kemudian ini akhlak internal ya, akhlak hati apa itu sabar. Sabar ketika dalam kondisi kesempitan. Wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ketika sedang dalam kondisi sempit, miskin, lelah, atau dalam kondisi menderita karena sakit, atau karena sakit fisik atau masalah emosi. Wahinal ba'as, dan terutama para prajurit yang sabar dalam peperangan atau serangan musuh dengan nikmat yang luhur dan karomah yang mulia. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang baik, albirro, yang menjalankan kebaikan, merdeka dan sabar dalam menghadapi cobaan, dan mendapatkan ridho Allah pada mereka. Sungguh mereka itulah alladzina sodaku, orang-orang yang benar ucapannya, yang soleh perbuatannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah yang disebut dengan orang-orang bertakwa, yang menjaga dari segala yang menyempitkan mereka dalam urusan agama, dan mereka sampai ke tingkatan fikih dan yakin. Anda lihat Bapak Ibu, ada tiga hal ya di sini katakan yang namanya biro itu apa? Yang namanya kebaikan itu apa? Bukan Anda ngadap timur atau ngadap barat, kiblatnya mana. Tapi yang pertama yang namanya biro adalah yakin, percaya. Pondasinya itu adalah percaya, yakin, beriman pada Allah, pada malaikat, hari akhir, kitab-kitab suci, dan para nabi. Ada satu lagi belum disebut di sini yaitu qada dan qadar Allah. Di ayat lain disebutkan. Setelah setelah yakin itu eh, setelah yakin itu baru beramal soleh. Yakin kenapa kok didulukan? Karena ini penting, karena ini menjadi referensi kita, karena ini menentukan kita berakhlak baik apa tidak, pola pikir kita dan nasib kita, ya apa yang kita yakini itu. Setelah keyakinan, yang kedua seperti nama Allah namanya biro itu adalah beramal soleh. Amal solehnya apa? Sedekah. Sedekah ini jadi yang pertama, Bapak Ibu, setelah iman. Bahkan disebut sebelum sholat ini. Siapa yang sedekahi? Kerabat dekat, tentunya ya ayah, ibu, anak, ponakan, paman. Kalau ada yang itu susah, itu yang Anda bantu yang pertama. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, orang-orang miskin. Yang keempat, orang-orang yang sedang musafir. Yang kelima, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang keenam, orang-orang minta-minta. Itu prioritas sedekah kita. Lalu
wafir rikob, dan juga orang-orang udah nggak ada ya. Orang-orang terjerat utang itu saya kira juga orang-orang yang perlu dibantu apa itu. Tadi ini budak yang perlu dimerdekakan itu perlu dibantu juga. Baru kemudian sholat. Wa aqamas sholah. Digandeng sama wa atas zakat. Dan juga zakat. Sholat sama zakat hampir selalu digandeng sama Allah. Dalam hampir semua ayat itu. Lalu kemudian kalau janji ditepati. Ini akhlak-akhlak sosial Pak. Baru kemudian akhlak internal. Apa itu sabar? Sabar ketika sakit, sabar ketika sempit, ketika sedang miskin, ketika sedang susah, ketika sedang menderita, bahkan kalau sedang perang, ya sabar menghadapi musuh. Wahinal ba's dalam peperangan menghadapi musuh, dan itulah bahkan termasuk final ba's bisa juga peperangan melawan hawa nafsu apa itu. Tidak hanya peperangan beneran ya. Peperangan melawan hawa nafsu juga kita harus sabar menghadapi nafsu kita sendiri yang sering berontak dan sedang kita taklukkan. Itu juga amal baik. Nah, itulah semua yang disebut dengan orang-orang yang benar omongannya dan orang-orang yang bertakwa. Ini, di sini sangat gamblang Bapak Ibu ya dijelaskan. Ada tiga macam iman, lalu amal soleh sama orang. Yang ketiga, ya, amal soleh itu ada dengan Allah dan dengan sholat dan dengan orang lain. Yang ketiga adalah akhlak, akhlak hati, yaitu sabar. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai bagian dari mereka atas kelembutan dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian Allah menyeru mereka untuk memperbaiki sejumlah peristiwa dan fitnah besar yang terjadi di antara mereka karena letupan emosi dan sentimen jahiliyah yang menyebabkan saling membunuh secara zalim dan penuh permusuhan. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sesuai dengan iman dan tauhidmu, engkau harus senantiasa mengendalikan tuntutan nafsu amarah yang tumbuh dari daya manusiawimu. Jika suatu hal itu terjadi padamu, maka ketahuilah bahwa kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atau diharuskan pada kamu, alaikum, kutiba, diwajibkan, alaikum padamu, kisosu, kisos yang sepadan, hukuman yang sepadan. Fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Maka mereka dihukum mati. Al-hurru bil hurri. Kalau yang dibunuh orang merdeka selaku pelaku pembunuhan, maka dihukum matilah orang merdeka sebagai pelaku pembunuhan dengan orang merdeka sebagai korban pembunuhan. Jadi kalau dibunuh orang merdeka, maka dia juga harus dihukum mati. Dan demikianlah pula hukuman mati wal abdu bil abdi. Budak yang menjadi pelaku pembunuhan dengan budak yang menjadi korban pembunuhan atau dengan mereka yang menjadi korbannya. Wal unsa bil unsa. Wanita juga begitu. Jadi juga membunuh wanita orang lain, dia pun juga akan dihukum mati dengan korban pembunuhan yang wanita pula. Ini dikisahkan pada pembunuhan dilakukan oleh orang merdeka dan budak laki-laki. Maka dihukum mati pula budak perempuan yang membunuh perempuan merdeka. Hukum ini juga berlaku jika korban pembunuhan adalah dua laki-laki. Hukuman mati juga harus dijatuhkan jika pelaku adalah laki-laki merdeka atau wanita merdeka yang melakukan pembunuhan terhadap seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Untuk yang terakhir itu dapat perbedaan pendapat, meski hukum zahirnya hukuman mati tidak harus dijatuhkan jika korbannya budak. Faman ufiya lahu, maka barang siapa yang dimaafkan untuk pelaku pembunuhan dengan membayar tebusan atau bagian dari tebusan yang dimiliki beberapa orang sekaligus yang menuntut kisah atas kematian seorang muslim yang dibunuh oleh pelaku yang zalim, min akhihi syai'un, dari saudaranya atas sesuatu yang sedikit dari hak yang bisa dituntut oleh wali korban, maka fa fattiba'um bil ma'ruf, hendaklah mereka mengikuti dengan cara yang baik sesuai hukum agama yang berlaku bagi kalian, wahai para penuntut, dengan mengikuti cara yang baik di sisi Allah dan kaum muslimin mukmin, dan dengan menetapkan diat serta tidak menuntut kisos. Wa adaun, dan kepadamu wahai pelaku hendaklah membayar diat yang menjadi tebusan bagi hidupmu, ilaih,
kepadanya atau wali dari korban yang dibunuh. Bi ihsan dengan cara yang baik, yaitu dengan menyesali perbuatan dan berharap maaf dengan sungguh-sungguh tanpa bersikap setengah hati. Lalika yang demikian itu maksudnya gugurnya kisos setelah wali korban memberi maaf dengan diat sebagai kompensasinya. Merupakan takhfifun, suatu keringan bagi kalian, wahai orang-orang mukmin, untuk dapat memperbaiki keadaan kalian. Min rabbikum, dari hadirat Tuhan kalian. Maksud keringanan bagi para pemegang hak kisos adalah meredanya emosi serta melunaknya fanatisme mereka karena adanya bayan tersebut yang menyenangkan mereka setelah terjadi kasus pembunuhan. Sedangkan keringan bagi pelaku adalah dengan selamatnya nyawa dia berkat tebusan yang ia bayarkan. Wa rahmatun, dan suatu rahmat yang diturunkan kepada kalian dari Rabbmu untuk membersihkan kerusuhan di antara kalian disebabkan terjadinya pembunuhan. Famani atada, barang siapa yang melampaui batas di antara kalian melanggar hukum, ba'da dzalika, setelah itu ditetapkan, misalnya ketika wali korban membunuh pelaku pembunuhan setelah dia dibayarkan dan maaf disampaikan, atau ketika pelaku menolak membayar diat kepada wali korban. Falahu adzabun alim, maka baginya para pelanggar ketentuan itu adalah azab yang pedih. Ini tentang hukum kisos Bapak Ibu ya. Saya nggak akan memberikan penjelasan yang lebih dalam karena bukan bidang saya. Fikih itu saya nggak berani menjelaskannya. Biarlah itu dijelaskan oleh para fuqaha. Apakah hukuman mati itu wajib bagi orang yang membunuh? Nah ini kan jadi perdebatan fikih nanti. Saya nggak saya nggak punya keahlian di situ ya. Walakum, bagimu wahai orang-orang bertauhid dan mengerti rahasia syariat dan aturan ilahi yang didapat oleh kaum mukmin di dunia ini, khususnya fil kisosi, dalam kisos itu menggugurkan berbagai kejahatan yang berasal dari anggota tubuh, terdapat hayatun, kehidupan yang agung dan hakiki bagimu di kehidupan akhirat, karena mereka tidak akan dihukum atas pembunuhan itu setelah kamu menghukumnya di dunia. Ya walakum fil kisosi hayatun, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, yang memandang dengan cahaya hak ke inti segala masalah dan menolak untuk melihat kulit luarnya saja. La'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa dan menjaga diri dari naluri kebinatangan yang dapat menafikan jalan tauhid yang dibangun di atas kelurusan dan keselarasan serta menyebabkan munculnya berbagai kebusukan. Jadi hikmahnya kisos, hukuman yang keras bagi pembunuh Bapak Ibu itu adalah sebenarnya untuk menyelamatkan yang lain supaya orang nggak sembrono, enak aja lagi marah tiba-tiba nusuk orang sampai mati. Nah itu buat pelajaran yang lain. Makanya disebabkan sebenarnya kisos itu kalau dia membunuh harus dihukum mati itu bukan karena kita benci atau supaya memperbanyak pembunuhan, bukan. Dengan begitu semua orang yang lain akan jadi lebih lebih takut supaya tidak berbuat zalim sama orang lain. Ya, makanya walakum fil kisosi hayatun, dalam kisos itu ada kehidupan menyelamatkan yang lain. Ya ul albab, wahai orang-orang berakal. Begitu juga Bapak Ibu, eh, kalau kita dalam ilmu batiniah ini ya, kalau kita bisa membunuh nafsu kita, ego kita, maka kita akan hidup hidup rohani kita. Kalau nafsu sih nggak sampai dibunuh, tapi dikendalikan. Ego juga begitu, dikendalikan supaya tidak menguasai kita. Di ayat berikutnya kita akan bahas besok insya Allah. Kutiba alaikum ha'idha hadara ahadakumul mautu intaraka khaira khairatil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu kita bahas besok insyaallah Bapak Ibu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.